Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa taqwah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba shaimin laisa lahu minasyam illa al-ju'al 'ash. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiy habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita ucapkan syukur kepada Allah bahwasanya kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah sampai hari ke-8 bagi yang berpuasa hari Ahad, 9 bagi yang berpuasa pada hari Sabtu, ya. Insyaallah untuk Idul Fitri tidak akan ada ikhtilaf, tidak akan ada perbedaan, ya. Insyaallah 1 Syawal itu adalah Idul Fitri, ya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan pada panutan kita baginda alam Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta kepada kita selaku umat akhir zaman. Hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, hari semakin hari kita lalui dalam kondisi berpuasa. Tentunya semakin kesini akan semakin terasa siang, akan terasa haus, akan terasa lapar, akan terasa lemes, ya. Malam begitu juga ketika kita mau menghadapi sahur semakin nikmat tidur, ya. Semakin sini pasti seperti itu, ya. Bahkan jangankan untuk melaksanakan sahur, untuk melaksanakan sholat tarawih aja, ya, waduh, lemes lah, ya. Lemas, pengennya istirahat, pengennya berbaring, ya. Itu nafsu, ya, itu nafsu. Tapi kita harus bisa melawan hawa nafsu tersebut. Manfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan berbagai kebaikan, ya. Apabila kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita adalah rugi, ya, rugi. Tidak ada jaminan Ramadan yang akan datang kita akan sampai, ya. Jangankan tahun depan, ya, sampai akhir Ramadan aja kita belum punya jaminan, ya. Bahkan keluar dari masjid ini begitu, ya. Menurut hukama, menurut ahli hikmah, kita melangkah kaki kanan belum tentu bisa melangkahkan kaki kiri, ya. Ini saking dirahasiakannya kematian dari Allah. Oleh karena manfaatkan, ya, dengan sebaik-baiknya. Insyaallah kita sudah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, duduk di masjid untuk mendengarkan tausiah. Hal ini akan menjadi kebaikan dan kebaikan yang akan kita nikmati nanti di yaumil akhir, ya. Dalam sebuah hadis disebutkan
Law ya'lamu ummati ma fi hadha syahri minal khairat latamannau ayyakuna ramadunu sanatakullaha. Seandainya umat ini mengetahui akan berbagai macam kebaikan yang ada di bulan Ramadan, tentu dia akan berdoa kepada Allah supaya bulan-bulan yang lain dijadikan Ramadan seluruhnya. Ini saking banyaknya kebaikan, ya. Para sahabat, para wali, ya, udah tentulah kalau para nabi, para rasul, semakin sini itu semakin dia menangis kepada Allah, ya. Karena apa? Karena mau ditinggalkan oleh Ramadan, ya. Bedanya sedikit dengan kita. Kalau semakin sini kita semakin bahagia karena mau dekat dengan Idul Fitri, ya. Oleh karenanya minimal bagi kita, ya, terus tingkatkan kebaikan, ya. Hari ini hanya bisa baca selawat 1000, besok harus bisa dapat baca 2000, ya. Harus dengan kebaikan dari Allah itu, ya, gitu. Pastabikul khairat katanya, berlomba-lomba dalam menggapai kebaikan, ya. Ibu-ibu bilang, Pak, ketika bangun malam saya kepengen tahajud, kepengen aurod, pengen baca Quran, tapi saya mah nyiapin masakan buat sahur. Sama aja, Bu. Cuman di dalam masak, di dalam menyiapkan makanan, hati kita jangan sampai lalai dari mengingat Allah. Lisan kita jangan sampai lalai dari mengingat Allah. Apa salahnya ibu sambil masak baca tasbih? Ya, enak, Bu, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Mari semua. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bu, makanan yang ibu masak yakin, hakul yakin akan berlimpah dengan keberkahan, dengan kebaikan. Dimakan oleh anak-anak akan menjadi anak-anak yang soleh, soleha. Dimakan oleh suami akan semakin sayang suami sama kita, ya. Pak, saya mah senang baca salawat. Oh, mangga, ya, bebas mau dikir gimana aja. Oh, mau baca salawat mangga, ya. Silahkan salawat yang mana yang hafal, ya. Oh, saya mah Pak hafal salawat nariyah, hafalkan, mangga, dawamkan, ya. Saya hafal salawat rahmat, mangga, ya. Bebas baca salawat. Banyak para ulama memberikan tuntunan sama kita untuk bisa membaca salawat. Ibu biasa baca salawat yang mana, Bu? Ya? Banyak, ya. Kemarin saya dengarkan pakai imamat tuh mimpin salawat, ya Allah nikmatnya, ya. Ada lagi, sholli wa sallim ya Rabbi ala nabi habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina bi barakati salawatina ighfir lana dhunubana bi barakati salawatina hasil maqasidana
baca sekali sholawat, Allah akan balas di bulan Ramadan ini 100 kali balasan. Ya, yuk sama-sama. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina bi barakati shalawatina ighfir lana dhunubana bi barakati shalawatina hasil maqasidana. Nikmat Bu, memohon kepada Allah untuk diampuni dosa dengan wasilah membaca sholawat. Minta dihasilkan semua keinginan, semua harapan, semua tujuan dengan sholawat. Itu hikmahnya. Ya, daripada ibu membaca hal yang tidak bermanfaat. Ya, ini lagi masak jam 2 masak. Ya, bukannya baca sholawat, bukannya tasbih, tapi sambil nyanyi yang tidak ada artinya. Ya, gantilah, ganti. Ya, ini mah tengah malam nyanyi, kemarin kau masih bersamaku, bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bertemu seperti yang telah kita lalui? Anak-anak muda kan senangnya gitu. Ya, sekarang Neng Gelis ganti nyanyian itu dengan banyak baca sholawat atau tasbih. Ya, hadirin jamaah salat subuh yang Allah muliakan, berbagai kebaikan yang Allah berikan pada bulan Ramadan jangan sampai berubah menjadi kejelekan. Ya, apalagi berubah tidak ada artinya sama sekali. Ya, banyak hal yang membatalkan puasa secara dzatiyah puasa. Ya, seperti apa? Makan, minum sudah pasti. Ya, muntah disengaja, ya, memasukkan benda ke lubang-lubang yang lain tidak boleh. Ya, yang masih muda-muda yang baru nikah lupa siang bersenggama, wah bahaya itu. Ya, rusak. Ya, harus ditahan. Ya, itu yang membatalkan kepada puasa setelah latihan. Ya, hati-hati ya kepada semuanya diingatkan. Ya, terutama kepada pengantin-pengantin baru atau kepada yang masih muda-muda. Ya, ingat ya, godaan puasa itu bukan sedikit. Ya, lihat istri udah mandi, ya, wah ningkat. Ya, hati-hati lagi puasa, tidak boleh. Berat Bu kifaratnya. Apabila suami istri melakukan senggama di siang hari, kifaratnya aja 2 bulan puasa terus menerus. Ya, itu pilihan kedua. Pilihan pertama, memerdekakan hamba sahaya. Mahal Bu memerdekakan hamba sahaya. Ya, puasa 2 bulan berturut-turut, apalagi baru 58 hari batal, harus balik lagi. Ya, berat, jauhi. Pak, gimana kalau lupa? Nah, lain lagi kalau lupa. Ya, biasa ibu jam 9 makan. Ya, betul jam 9 lupa makan. Ya, udah mau habis baru ingat lagi puasa. Rizki. Ya, rizki itu. Ya, gimana kalau lagi di mulut ingat lagi puasa? Jangan maksa ditelan, dibuang cepet. Ya, nah, itu rizki kalau sampai demikian. Ya, Pak, gimana kalau senggama lupa? Saya kira kalau senggama masa lupa ya, gitu. Itu mah disengaja mungkin. Ya, tapi kalau lupa tidak apa-apa. Ya, fikih berbicara kalau lupa itu lain. Ya, nah, kita hindari hal-hal semacam itu. Ya, gimana Pak?
gini, dikira masih malam, ya, saya dengan istri, ya udahlah, manfaatin malam, yuk, gitu. Tahu-tahu lagi senggaman terdengar suara azan, teruskan jangan, ya, secepatnya istighfar, ya, jauhi, ya, jangan tanggung, jangan gitu, tetap itu kifarat 2 bulan nanti, ya, jaga hal yang membatalkan puasa tersebut, ya. Selain itu yang membatalkan puasa itu, Bu, ya, sudah jelas, tapi kita harus hati-hati dari yang membatalkan akan fadilah kebaikan puasa, ya. Allah berikan berbagai kebaikan puasa, ya, tapi kita tidak punya apa-apa. Yang seperti apa, ya? Rasulullah menyampaikan, kam min syaimin atau rubba syaimin laisa lahu min syiyamihi illal atsu wal ju'. Tidak sedikit orang yang berpuasa tapi tidak mendapat apa-apa, hanya mendapat rasa lapar dan haus. Naudzubillah. Yang puasa seperti apa yang demikian? Ya, puasanya hanya menahan dari lapar dan atau dari makan dan minum, menahan dari senggama, ya. Sedangkan dari hal-hal yang merusak kebaikan tersebut tidak dijaga. Lisan senangnya ngomongin orang, gibah, ya. Telinga senang dengar kejelekan-kejelekan orang lain. Mata begitu juga, ya. Ingat, hati-hati kepada para pemuda, para pemudi. Di sini kita udah difasilitasi dengan wifi, ya, silahkan manfaatkan wifi dengan sebaik-baiknya. Sambil ngabuburit di sini di masjid ada wifi, mangga cari konten-konten yang bermanfaat buat kita. Jangan sampai sini lihat wifi, lihat film porno. Wah, itu yang merusak, ya. Ingat. Lantas apa lagi? Ingat, tahan rasa marah. Lagi puasa itu sensi, Bu, ya. Perasaan itu, waduh, gampang marah lah, ya, atau mudah marah, ya. Bapak-bapak mohon maaf, ya, di rumah sama istri harus lebih sayang, ya. Apabila ada kesalahan-kesalahan istri, salah masak, kita harus hati itu memaafkan dengan sebaik-baik, ya. Jangan sampai ibu-ibu karena tergesa-gesa masak, ya, bikin kolak bukannya gula yang dimasukkan tapi garam, ya. Pas buka lagi haus-hausnya, bukannya manis tapi pahit. Wah, si bapak masak berapa puluh tahun sih nggak bisa masak, nggak bisa bikin kolak. Wah, marah, segala ucapan dikeluarkan. Ingat, jaga mulut, ya. Ujian kesabaran bagi kita, ya. Kan pernah Rasulullah memberikan sebuah contoh tauladan yang indah bagi kita, ya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari dakwah, ya, datang ke rumah, kebiasaan Siti Aisyah menyediakan air kopi, Bu, kohwah, ya. Siti Aisyah saat itu mungkin lagi melamun, bukannya gula yang dimasukkan tapi garam, ya. Ketika Rasulullah datang, air sudah siap. Wahai baginda Rasulullah, silahkan minum dulu. Contoh, Bu, kita kepada suami harus seperti itu. Datang dari mana, sambut suami. Bapak mau minum apa? Mau kopi, mau susu, mau apa? Kebiasaan teh manis, siapkan teh manis, ya. Saat itu Rasulullah haus, saking hausnya Rasulullah minum, ya. Kebiasaan Rasulullah itu apabila minum, Bu, disisain sedikit, ya. Umpamanya ini segelas, tidak dihabiskan semua, disisain sepertiga, ya. Buat apa? Buat istri tercinta Siti Aisyah. Karena Siti Aisyah telah berkata, wahai baginda Rasulullah, apabila engkau makan atau minum, tolong sisain, barokah buat saya. Ibu suka gitu enggak, Bu? Barokah kalau ke suami itu, ya. Minum, suami lagi nikmat susu, papa mohon maaf, jangan dihabiskan ya, buat mamah dikit, barokah, Bu,
Ya, saat itu Rasulullah dihabiskan minum semua, Pak. Siti Aisyah saat itu, wahai baginda Rasulullah, kenapa engkau habiskan? Wahai Humairah, mohon maaf, saya haus, sampaikan minum saya habiskan, mohon maaf. Padahal air itu pahit, Pak. Tidak marah Rasulullah kepada Siti Aisyah, malah memujinya. Ya, ketika oleh Siti Aisyah dibawa ke belakang, masih ada sedikit Siti Aisyah nyobain, ternyata pahit. Ya, makanya Siti Aisyah secepatnya menemui Rasul, wahai baginda Rasulullah, mohon maaf, mungkin tadi air yang disuguh pahit. Kata Rasulullah, nggak apa-apa, manis kok. Ya, contoh dari Rasulullah. Ya, betapa menyayangi kepada istri, betapa kemesraan selalu ditampakkan oleh Rasulullah kepada istri. Ya, kita harus belajar, ya Bu, belajar. Kalau tidak belajar sulit, Bu. Ya, bapak-bapak juga begitu. Kalau ada kesalahan-kesalahan istri, harus hati memaafkan dengan sebaik-baiknya. Ya, insya Allah kenyamanan, kemesraan, kedamaian dalam keluarga akan terwujud. Ya, mudah-mudahan melewati Ramadan ini kita bisa menahan hawa nafsu dengan sebaik-baiknya. Demikianlah yang dapat disampaikan pada saat ini. Istilahnya kultum, kuliah terserah antum. Ya, bukan kuliah 7 menit, tapi kuliah terserah antum, terserah saya aja. Ya, mungkin lebih dari 15 menit. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.